di cerita mata. Lelah kayaknya ya. Lelah aku malah. Ya kalau orang yang baru nonton video kita, ini apa sih baru mulai juga udah langsung lelah. Kita syuting dari 3 video sebelumnya say. Kita syuting tengah malam. Dengan ditemani kelinci. Gimana tuh kelinci? Kameramennya ngerekam kita dengan kelinci. Oke, skip ya dah. Ya itu kan cuma intermezzo aja. Jadi kali ini kita akan bahas tentang apa? Penglaris. Penglaris. Pesugihan ke video sebelumnya. Tolong dulu jangan kelihatan tuanya itu. Ya jadi penglaris ya. Jadi kalau kemarin kan kita ngebahas pesugihan, terus kita menceritakan kasus-kasus di sekitar kita dengan yang pesugihan itu. Sekarang kita bahas tentang penglaris. Jadi suasana udah agak lebih enak ya. Tadi kan berat, panas. Jadi kita ada jeda sekitar setengah jaman lebih gitu untuk merecovery badan. Jadi menurut kamu penglaris itu apa? Penglaris ya balik lagi ke aku yang awam lah ya istilahnya. Laris. Penglaris itu kayak semacam ya hampir sama kayak kemarin pesugihan gitulah ya, tapi ini dia dengan cara memasukkan sesuatu ataupun memakai apa ke tempat bisnisnya supaya bisnisnya lancar, laku gitu kan, dengan memakai apa? Memakai ini. Memakai apa? Memakai ini. Bisnis. Penglaris membuat sesuatu menjadi laris. Ya, simpelnya begitu ya. Jadi sama seperti yang tadi katamu Sondang. Jadi memang penglaris itu adalah sesuatu tindakan atau action yang dilakukan untuk membuat usaha kita menjadi laris. Bedanya dengan pesugihan yang kita bahas kemarin, itu kan ada tumbal. Kalau penglaris ada sesosok makhluk yang ada di situ yang membuat usaha menjadi laris. Nah, oke. Terkait dengan penglaris, pernah nggak kamu menemukan atau mendengar cerita adanya usaha yang katanya ada penglaris di situ? Oh, pernah. Nah, coba cerita. Waktu itu kita lagi coba makan bakso ya. Jadi pada saat itu bakso itu enak banget. Pas makan di situ rame-rame sama anak-anak kantor, makanlah kita. Bakso di sini enak. Iya, oh boleh. Enak ya. Ya udah, ada temanku yang ngebungkus. Pas sampai dibungkus, sampai di rumah kok rasanya kurang enak ya, kayak yang di tokonya gitu. Ada apa gitu kan. Iya, soalnya tampilan baksonya tuh nggak yang, maksudnya nggak yang semewah dan seenak tampilan pada saat di toko bakso itu gitu. Udah banyak ya, terus mungkin banyak warna ketimpa kali sama warnanya beda, terus bau dan rasanya juga pasti beda gitu kan. Ya itulah salah satu pengalaman aku waktu itu. Nah kitanya ya udahlah, udah masuk ke badan juga. Yang penting kita sebelum makan berdoa sih. Jadi ya jadi daging atau apa ya, yang penting didoakan dulu gitu. Ya benar ya, memang seharusnya sebelum makan kita berdoa. Memang harusnya sih seperti itu ya, untuk hal-hal yang seperti tadi kamu bilang. Tapi memang benar, penglaris itu aku nggak tahu kalau untuk yang lainnya ya, tapi sepanjang hidupku sepanjang hidup aku hanya pernah melihat penglaris itu di bisnis makanan, di usaha makanan gitu. Jadi kalau di usaha lain mungkin ada, tapi aku nggak bisa bercerita karena aku tidak pernah melihat. Jadi ya kan kita sharing ya. Jadi yang gua akan ceritakan cuman yang di bisnis makanan, yang kayak kamu bakso gitu. Itu mungkin ada. Kalau aku yang pernah aku lihat, pernah aku alamin cukup banyak nih. Ada salah satu makanan di daerah Jakarta. Itu makanannya itu tuh laris banget. Dan ketika aku masuk,
pertama kali aku ke sana tempat makan itu, aku udah langsung tahu lah, oh something nih gitu. Terus cuman kan aku lagi ditraktir sama orang kantor ya, jadi ayo udahlah gitu kan. Terus datang masuk, terus yaudah kita aku melewati salah satu lokasi di mana di situ kuncennya, bukan kuncen siapa, penunggu makhluk penunggu yang tak terlihatnya yang asli. Tuh gue bilang misi ya gitu, permisi mau lewat, gue lewat gitu. Terus gue makan, gue doa, nggak ada masalah sih gitu kan, maksudnya rasanya biasa aja sih. Jadi ya menurut aku ya nggak tahu lah orang kenapa rame karena dibilang enak. Menurut aku sih lidahku biasa aja, cuman ya aku masih menerima untuk makan itu karena aku berdoa gitu. Dan menurut aku mungkin aku bisa mentolerir apa yang ada di situ gitu ya. Cuman kalau misalnya di usaha itu apa yang dilakukan, di situ aku cuma melihat si sosok ini ketika aku lewatin, aku bilang permisi gitu ya. Nah cuman memang ketika teman aku datang yang kedua kalinya bersama dengan sang kekasihnya kesurupan di situ. Sang kekasihnya kesurupan karena ketempelan sama si yang ini gitu ya. Jadi bikin dia sampai teriak-teriak, melempar barang kayak gitulah. Terus ya udah ya udah maksudnya dibersihin, ya dia balik lagi gitu ke situ. Aku nggak tahu juga kenapa bisa ketempelan, ya mungkin ada yang mereka lakukan atau gimana, gue ngerti ya. Tapi ya yang waktu ketika di tempat itu penglarisnya aku lihat dia di situ, bukan rohnya, makhluknya di situ gitu ya. Itu satu. Ada juga gue pernah melihat di salah satu makanan yang bisa kita makan kalau pagi hari, yang dibungkus-bungkus tapi dia bukannya bukan di pagi hari, bukan di tengah-tengah malam. Apa itu? Ada terkenal nasinya. Jadi sama di daerah Jakarta juga, itu rame. Itu rame. Pas aku datang ke sana, aku lihat di makhluknya itu di dapur. Cuman berhubung aku masih manusia biasa yang aku butuh dimasukkan sebuah makanan ke dalam perutku, jadi aku gak mencari tahu apa yang ada di dapur gitu ya. Jadi apa yang dilakukan makhluk itu di dapur, pocong tersebut di dapur, karena makhluknya itu bisa, nah udah mulai panas lagi kan. Aku mulai manggil lagi nih, Say. Mari kita panggil teman-teman kita satu-satu. Ya, ada udah mulai gelisah yang di belakang layar ya. Mari kita panggil satu persatu teman-teman kita, satu pocong yang di nasi itu gitu kan. Terus kalau yang sebelumnya yang di resto itu dia badannya besar gitu, tinggi. Baru mau ngomong gendut ya. Enggak, bukan gitu, tinggi gitu. Nah, itu enggak berbulu-bulu juga sih gitu ya. Jadi kayak gitu, kayak tinggi besar. Nah, kalau yang di nasi yang di tengah malam ini itu pocong di dapur gitu. Pocong bisa jadi penglaris juga ya? Kan bisa macam-macam. Jadi tergantung daripada apa nih? Tergantung yang dikasihnya apa makhluknya untuk menjadi penglarisnya. Bisa pocong, bisa kuntilanak. Ya tujuannya kan ngelarisin usaha. Gitu. Nah, ada pocong di situ. Terus udah aku nggak mau mencari tahu lah apa yang dilakukan di dapur itu ya. Karena kan dapurnya kan terbuka, yang memang habis goreng langsung taruh di etalase gitu. Jadi aku tidak mau ya menganggap bahwa ya udah tutup mata lah, yang penting gue bisa mengisi lapar aku gitu. Ya udah aku makan di situ, tapi karena aku tahu something wrong di situ ya aku berdoa gitu, dan rasanya ya biasa aja gitu ya. Maksudnya sesuatu yang enggak ini, maksudnya enggak menarik, maksudnya enggak sampai orang kayak duh enak banget gitu, enggak gitu, kayak biasa aja gitu menurut aku gitu. Dan untuk usaha ini sebenarnya aku tuh 2 kali datang ke sana sendiri sama teman. Yang ketiga gue ngajak salah satu channel misteri yang gue pernah jadi bintang tamunya ke situ untuk makan
dan aku cerita sama mereka dan mereka bikin konten lah di situ gitu ya. Untuk itu, tapi dia tidak membahas soal si penglaris itu. Nah udah, terus aku juga pernah ke sebuah tempat makan yang apa ya, yang salah satu produk makanannya kita bisa milih antara paha atau dada. Ya, nah itu juga ada di situ, cuman yang mau ngomongnya, yang melihatnya sebenarnya lebih ke sahabatku ini. Kalau aku tuh sepanjang lihat nggak ada gitu, tapi mungkin sahabat aku mungkin lagi di mana gitu, dia melihat si makhluk ini gitu. Jadi makanya ketika kita makan langsung ngomong doa dulu gitu. Biasanya kita kalau lapar kan lupa doa ya, doa dulu kayak gitu kan. Ada doa udah gitu. Kalau nggak salah itu kuntilanak yang di situ. Jadi pengaruh bisa macam-macam, bisa ada pocong, ada kuntilanak, welcome Mbak Kunti kesini gitu kan. Terus bentar, ini pertanyaan bodoh nih. Kalau misalnya si pocong ngapain tuh di makanan itu? Aduh, merinding gue. Ya kok nanya? Iya sih. Ya maksudnya gue tahu gitu kan. Kalau mungkin kuntilanak lu mikirnya mungkin ikutan masak gitu kan. Kalau kuntilanak ngapain? Ya sama kayak neneknya juga, atau nggak taruh rambutnya gitu. Dicelup-celup makanan gitu. Ya nggak mungkin dia cucut enggak lah, mungkin kayak apa lainnya ditaruh situ. Bisa macam-macam kan. Tapi yang sering sih ngeces gitu kan, asik gitu. Tapi ada yang pernah aku dengar kalau bakso dicelupin sama celana dalam. Nah itu pernah ada juga itu kasus itu. Aku sih belum pernah temuin, tapi kayaknya pernah ada kasus kayak gitu deh. Kalau celana dalam kayaknya pernah viral hijau ya, bener. Iya, kayaknya pernah viral kayak gitu, tapi aku nggak pernah nemuin sih. Mungkin ada ya. Celup-celup gitu, nanti kuahnya dibagi-bagiin. Iya, ada yang kayak gitu. Kayaknya pernah viral di beberapa tahun yang lalu. Cuman aku lupa ya. Cuman aku sih nggak pernah ngalamin ya. Cuman yang aku pernah lihat itu cuman pocong, terus kuntilanak yang pernah aku lihat. Kalau yang ngecesin itu aku lihatnya di tempat yang lain lagi. Jadi kan kalau yang sebelumnya itu aku bilang daerah Jakarta itu kan tubuh besar. Kalau yang nasi itu pocong. Terus kalau yang dada paha yang kawan kulihat kayaknya kunti ya gitu. Terus nah kalau yang ini nih, waktu itu aku lagi pergi ke sebuah daerah, lagi jalan-jalan bawa family lah gitu kan. Dia itu makannya tuh viral banget, jadi orang tuh ngantri tuh sampai berjejer banyak banget, padahal cuma jualan nasi kuning nasi uduk itulah gitu kan. Terus gue bilang ini kenapa gitu orang berjejer. Ya udahlah, karena daerah itu gue udah lama juga gak kesana gitu, ya udahlah kita ke situ deh gitu kan. Terus ngantri, gue story, gitu kan. Terus biasa sahabat aku lihat di situ. Waktu aku datang ke daerah itu aku belum menerima gift yang Tuhan berikan. Jadi di saat itu aku masih kayak menolak apa yang dikasih Tuhan. Jadi makanya di situ yang aku di fase, mungkin aku pernah cerita di video pertama kali yang aku sakit lah, terus ya macam-macam lah, karena aku menolak dengan apa yang ada dikasih sama Tuhan gitu. Jadi gue pas lagi di situ posisinya gue tuh cuman sensitif kayak kamu, tapi aku nggak bisa melihat gitu. Jadi karena masih menolak, karena aku pun juga takut dengan hal itu ya. Aku video story kan kayak anak-anak zaman milenial zaman sekarang lah gitu. Temen aku notif yang sahabat aku ini kan, tut jangan makan di situ. Nggak gue baca, biasa gue memegang handphone hanya untuk story, habis itu gue taruh. Terus makanannya udah tuh prasmanan, biasalah orang bego storyin lagi, cip gitu kan. Udah selesai, gue makan nih, makan set, enak makan tuh kan sama adekku, wah kenyang gitu kan. Nambah lagi yuk, datang lagi. Terus adekku ngomong, Kak tadi lupa doa. Oh iya, berdoa di makanan kedua, di porsi kedua berdoa. Jangan ditiru ya guys.
kan namanya jujur. Ketika lapar makan dulu, pas nambah kedua baru ingat belum doa, doanya di repel. Ya kali. Iya, pas doa cut, dah gitu makan tuh. Cut. Terus ada aku ngomong gini, Kak, kok rasanya nggak enak? Mungkin perkara rasanya emang begini kali karena kita tadi lapar, makanya jadi enak. Karena kan ada yang bilang kalau kita lapar semua makanan jadi kerasa enak, betul kan? Betul. Nah setelah doa kok ini makanan gak enak, ya udahlah mungkin kita udah kekenyangan, nafsu mata aja. Nah selesai makan tetap dihabisin ya, duit masalahnya di situ kan. Kalau kita nggak ngabisin, keluar buka tuh set IG ada DM, gue lihat jangan makan di situ. Pas lagi aku story-nya antrian, pas dia balas story aku yang soal makanan begitu, dia ngomong, lu nggak ngeliat di situ ada, jadi ini makanan di sini tuh Mbak Kunti, dia jadi semuanya gitu kan, lu tuh udah makan cesannya si Kunti katanya gitu. Nah, lu tau gak sih rasanya kayak ibaratnya tuh kayak yang tadi udah di sini kayak naik ke sini semua. Kadang kan ngebayangin air liur gitu gini, nyengir gitu kan, langsung berning lagi gua kan, langsung ya Allah gitu kan, gini banget hidup gitu, makan ecesan gitu kan, begini. Oh berarti tadi pas lagi doa nggak enak tuh bukan perkara dari kita lapar terus makan jadi ngerasa enak, tapi lah itulah rasa aslinya. Mungkin itu rasa aslinya. Itu makanya kenapa orang bilang sebelum makan berdoa dulu. Itu sebenarnya fungsinya gitu ya. Jadi ya udah gitu. Jadi pas lagi itu aku langsung ih kok gini rasanya gitu kan, kayak kok nyebelin gitu kan. Iya. Buat ngerasa enak karena maksudnya daripada lu menggunakan si kuntilanak untuk air liur itu kan ada matching. Betul. Yang bisa membantu gitu kan. Betul. Di situ aku mikirnya seperti itu gitu kan. Terus cuman kalau bisa dibilang apakah ketika lu berdoa langsung nggak enak terus langsung badan kamu sehat-sehat aja gitu. Aku pernah ngalamin juga tuh Dang. Jadi selama ini kan ketika kan waktu itu yang kalau yang ecesan itu kan aku memang belum bisa lihat. Nah, ini gue pernah datang ke sebuah rumah makan daerah, ya kan? Bukan lapo ya. Ya, rumah makan daerah. Terus di situ makan bareng sama sahabatku lah gitu kan, bareng sama sahabatku. Terus ada salah satu laki partner kerja kita sama aku bertiga kita makan. Aku udah ngomong sama sahabatku, duh nggak ada makanan yang lain apa ya, tuh lagi kan angin lagi karena udah mulai panas lagi kan. Karena ya biasa kita kalau misalnya cerita manggil tadi kan ada kuntilanak, ada pocong, ada yang tadi di rumah makan itu yang badan besar ya, mereka pada datang lagi mampir karena kan siapa sih yang cerita gitu. Datang ya biasa, kalau teman aku berat aku pasti keluar sendawa gitu ya, karena kayak masuk angin. Kayak balik ke cerita lagi. Iya. Ya udah, pas di situ gue bilang, emang nggak ada tempat yang lain ya kok yang ada yang main penglaris nih di sini gitu. Terus kawan aku bilang ya udah doa aja lah kata sahabat ini kan. Oh ya udah. Terus menurut aku kan biasanya kan aku kalaupun misalnya aku tahu begitu aku berdoa, so far badan aku masih aman ya gitu ya, nggak pernah mengalami hal yang aneh-aneh. Jadi ya gue kalau melihat begitu ya gue doa, gue tetap makan gitu karena kebutuhan perut itu lebih diutamakan gitu kan. Ya udah dong, gue doa makan tuh zet, baru 2 sendok langsung ibaratnya gini loh, lu makan dia nggak terima di perut lo di sini. Kawanku pun juga makan tuh cuma 1 sendok, terus dia udah gak makan lagi. Nah kawanku yang tidak sensitif, partner kerja kami, makan sampai berporsi-porsi gitu kan, dia enak gitu kan. Padahal dia tahu kita bilang berdoa ya kalau bisa makan biasa aja lah, maksudnya nggak usah banyak-banyak lah gitu. Cuman dia ngerasa tuh enak, udah doa tetap merasa enak gitu kan. Kalau kami berdua doa ngerasanya nggak enak,
dan kami berdua nggak bisa Titulan ya? menelan gitu kan. Pulang dari situ tiba-tiba pala vertigo, muter, kenapa gitu kan, terus langsung kayak asam lambung tinggi. Kenapa tuh banget gue ketika datang ke sebuah usaha yang ada penglarisnya kok gue menolak, biasanya nggak pernah gitu. Gue tanya sama kawan aku kan, sahabat aku, kenapa aku tiba-tiba menolak, apakah ini yang menggunakan penglarisnya itu yang sangat kuat gitu atau gimana. Dia bilang terkadang itu kan sesuatu hal yang gak baik ya, gitu, masuk ke dalam tubuh. Dan kamu tuh pada saat itu kamu lagi sensitif. Memang kebetulan pada saat itu aku lagi haid. Ketika lagi haid itu kan kita kan memang bau darah ya. Dan memang ketika memang perempuan lagi haid itu kan sebenarnya kan memang hormon juga lagi nggak stabil. Betul. Badan pun juga lagi lebih kayak mengkeret gitu, kayak memang lagi nggak enak gitu. Jadi ya lagi sensitifnya lagi tinggi banget, jadi nggak bisa terima dengan hal itu. Terus muntah. Terus bener-bener kayak ibaratnya tuh kayak bener-bener lemas dan nggak sanggup, pengennya tuh tidur istirahat gitu. Sampai gue bilang nggak ketempelan itu, cuman perkara makan 2 sendok itu aja. 2 sendok loh, untuk badan aku yang segede ini cuma 2 sendok. Itu tuh mau muntah gitu loh, the power of tuh. Jadi ya kenapa aku cerita seperti itu, jadi cuma ngomong sama mata-mata teman-teman kan, subscriber kita kan panggilnya mata-mata ya. Jadi buat mata-mata untuk untuk yang kalau mau makan berdoa dulu. Ya terlintas itu pun nanti jadi rasanya nggak enak atau tetap enak, atau tiba-tiba badan sakit, ya udah mau gimana lagi ya, soalnya nggak bisa lihat ya. Betul. Cuman yang jelas harus kalau makan ya berdoa dulu, itu perlu banget gitu kan. Dan misalnya pun mulai ngerasa badan sakit atau apa, nggak usah stres lah, nggak langsung kayak parno, aduh apakah aku disantet, aku apa gitu, nggak usah gitu. Jadi kayak aku kemarin ketika begitu ya istirahat, berdoa lagi gitu kan ya, karena kan puji Tuhannya kan badan kita juga kan bisa memproduksi dan itu dia bisa keluar juga kan, kayak gitu. Cuman buat para pelaku usaha ya tolong dipikirkan dahulu ya. Jadi penglaris membuat usaha supaya laris, tapi kan dampak ke orang yang memakannya itu kan juga iya, maksudnya kasihan buat orang-orang yang sensitif ya, seperti aku yang memang pada saat itu lagi sensitif banget malah jadi sakit gitu. Demi usaha kalian membuat orang sakit kan nggak bagus juga ya gitu. Tapi kalau misalnya makhluk-makhluk itu tuh itu harus di maintenance juga nggak? Harus, sama kayak susuk. Dia harus ada maintenance juga, ada jangka waktunya juga gitu. Sebenarnya kena ke badan juga nggak? Maksudnya kena ke si pemiliknya untuk adanya bikin ada harga yang harus dibayar ya. Ada harga dibayar. Kayak si pesugihan kemarin. Kalau pesugihan kan nyawa, kalau ini makhluk kan hidup. Kalau ini enggak, orangnya sendiri kayak uang. Jadi gini, sama kayak kita ngirim pasir ya kan, kita santet orang, atau misalnya kita kayak penglaris, nah itu kan ada harga yang harus dibayar. Ibaratnya itu ada uang, ada harga, ada uang, ada rupa, ada harga, ada uang, ada rupa. Nah itulah pokoknya. Gimana sih bener ini ya? Pokoknya kalau kita mau produk kita yang bagus, kualitasnya bagus, berarti kan ada harga yang ya sesuai. Ya kan, yang worth it lah gitu. Nah ya udah, sama kayak penglaris juga, lu mau usaha lu laris, ya harga yang lu bayar pun juga harus sesuai dengan yang lu inginkan gitu. Dan punya periode waktu juga, ada jangka waktunya dan harus di maintenance juga. Terus ada tingkat-tingkatan makhluknya nggak? Misalnya bayar segini, tingkatan makhluknya ini nih gitu.
Oh, lu harus tanya ke Mbah Dukun aja. karena masalahnya aku nggak pernah tahu ya. Soalnya makhluknya kan macam-macam ya. Ya ada pocong, ada kuntilanak. Cuman kalau misalnya bisa tahu yang ini nih, misalnya bisnis ini nih nanti si ibu ini, Ibu Kunti misalnya, bisnis yang ini Bapak Encong gitu misalnya kan. Jangan kan itu, gue pernah ngelihat penglarisnya itu nanti dia dateng ya, udah nggak apa-apa lah ya. Apa? Lu tahu engko Oriental nggak? Yang bajunya merah, terus yang lu tahu nggak sih yang apa? Kancingnya itu ya? Iya, kayak gitu. Tiga generasi? Iya, cewek, cowok, anak. Ada, tapi dia nggak ditaruh di usahanya, dia ditaruh di apartemen yang disewakan sama dia untuk penglaris usahanya dia. Ada kayak gitu juga, tapi gue nggak tahu usahanya apa ya. Tapi kenapa gue tahu, karena dia datang, tiga-tiganya itu ngikut sama kami. Ngikut sama kami karena nempelin salah satu teman kami lah gitu kan, nempelin teman kami. Terus kita tanya kenapa ngikut gitu kan, karena kamu kan ditugaskan di situ untuk ngelarin ke situ gitu kan. Gue gak ngerti lah perjanjiannya kayak mana. Mungkin dia tadi yang aku bilang mungkin jangka waktu sudah habis, dia bisa pergi. Gue gak ngerti karena gue gak tahu sampai situ, gak tahu sampai sedalam itu. Cuma yang jelas dia memang untuk penglaris usahanya. Tapi pas ketika kita datang ke apartemen itu nyewa, ya udah dia ngikut ke kita. Dan akhirnya di 3 kawan-kawan ini jadinya berdiam di salah satu rumah teman kami. Ya sekarang lagi ada di sini. Dia lagi ngomong, ngapain lu di sini nanya-nanyain gue gitu loh. Nggak apa-apa, kita balik lagi kan. Kita ngapa-ngapain kok. Kenapa setiap gue menceritakan sesuatu hal terus mereka datang, terus kamu langsung paranoid gitu loh? Ya karena kan mereka merasa kayak terpanggil sama omongan kita gitu loh, takutnya tersinggung atau apa, dan ngerasakan auratnya mereka itu di dekat kita tuh nggak enak. Auranya itu kan panas atau apa. Tadi panas lagi di sini tuh kan? Iya, ini panas lagi di depan gitu. Nggak ada apa-apa kongkong, udah. Ini ya, sebenarnya kan untuk informasi soal penglaris kan sebenarnya cuma singkat ya, cuman sebentar ya. Buat teman-teman kalau penasaran kenapa sih kita kalau ngomong tuh kita suka protes tuh badan berat, cuaca panas, sekitar panas, suhu, terus juga kita capek, terus juga kadang-kadang kita videonya tuh tiba-tiba ada kayak dipotong itu, padahal sebenarnya itu kita nggak motong loh, kamera kita mati, tiba-tiba mati gitu ya. Nah itu kadang gangguan. Jadi buat mata-mata, kalau misalnya, aku penasaran emang bener gak sih mereka kayak gitu rasanya. Nah, kalau mau, ayo bikin kita banyak subscriber. Betul. Atau gue tantang aja deh. Mungkin teman-teman kalau misalnya bisa membantu kita sampai satu orang tuh bisa membantu sampai ya dapat 30-40 subscriber, kita undang ke sini deh. Kalau misalnya dari daerah Jakarta ya kita undang ke sini ketika kita lagi syuting. Kalau di luar nggak bisa, live aja. Mana bisa dia ngerasain suasana di sini ya. Sih. Jadi untuk kalau misalnya ada satu orang yang bisa dapetin 40 subscriber buat kita undang ke sini. Kita pilih nanti kita undang ke sini. 40 loh, dikit loh. Aku nggak minta 100-an. 40 ke sini buat ngerasain ketika kita syuting suasana seperti apa. Karena itu amat sangat beda dan panas banget, karena memang setiap kita cerita mereka pasti akan pada datang. Padahal AC loh di depan kita ini, asal mata-mata tahu. Ini benar-benar di depan tuh AC, tapi panas di sini nih. Kadang kan tadi kan aku panggil tadi engkau itu sama keluarganya 3, terus juga pocong yang bertubuh besar itu, terus juga kuntilanak, ini kan pada kumpul semua, jadi bikin suasana panas. Kalau yang anak kecil kan tadi kan di sini gitu. Kayak kemarin
di episode apa ya, kita yang episode gue gak fokus, episode yang aku cerita soal ini loh, Kodam. bukan soal kodam, yang aku pernah melihat korban pemerkosaan. Oh iya, iya. Nah itu kan dia datang tuh, dia datang, tetap dia bilang tolong viralkan karena dia pengen diselesaikan permasalahannya dia. Datang lagi kan dia, aku panggil. Aduh. Nah itu gitu ya, nggak tahu lah. Itu kan pada kita saat syuting ini videonya belum tayang. Nanti kalau sudah tayang ya mudah-mudahan dapat viral, mudah-mudahan mungkin ada yang berinisiatif untuk membuka lagi kasusnya. Ya puji Tuhan, karena kasihan juga, dia juga butuh Ketenangan lah, butuh ketenangan, butuh juga keadilan, karena kasihan juga ya. Oke, terkait dengan penglaris, ada lagi yang mau diomongin? Udah, itu aja. Itu aja dulu lah ya saya. Udah capek ya. Ini udah tengah malam. Oke, sekian tentang penglaris. Mungkin misalnya ada yang di komen-komen kayak teman-teman atau mata-mata pada bilang kurang informasi soal penglaris, atau enggak aduh kalau misalnya datang ke tempat untuk makan ini penglaris atau enggak, gue nggak mau ngerusak usaha orang ya, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya pengen nanya lagi terkait dengan penglaris, bikin aja pertanyaan di bawah. Betul. Kalau misalnya memang kita mau bawa ini di konten untuk dijawab, ya kita akan bawain konten. Kalau enggak ya mungkin kita akan jawab dari balasan dari admin kita, dari admin Cerita Mata. Kalau misalnya memang ada mau topik yang mau dibahas, bisa DM ke Cerita Mata atau DM ke aku Barbara_Barbara. Udah sih, untuk topik berikutnya karena kita belum berembuk jadi kita nggak tahu konten berikutnya apa. Ditunggu saja. Ditunggu saja. Mungkin nanti kalau memang banyak sudah yang nonton Cerita Mata, mungkin kita akan open Q&A di IG aku atau mungkin IG Cerita Mata. Sampai jumpa di konten berikutnya. Kembali apa ya? Biasanya gue terakhirnya apa sih? Kembali di konten selanjutnya aja. Sampai jumpa saja. Ya berarti sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye Cerita Mata. Kok beda ya?